Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Infinix yang akan resmi memperkenalkan dua smartphone menengah terbarunya, yaitu Infinix Note 40 5G dan Infinix GT 20 Pro dalam waktu dekat. Selanjutnya kabar takal menarik datang dari iQOO Z9 series yang juga akan segera rilis dengan harga mulai 2 jutaan, hingga larangan militer Korea untuk menggunakan produk iPhone. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. iPad baru segera rilis, launching produk iPad terbaru di Apple Event bulan Mei 2024. Lewat event tersebut, Apple akan meluncurkan generasi baru iPad setelah lebih dari 1,5 tahun yang lalu sejak peluncuran iPad terakhir. Kemungkinan besar lewat event ini kita akan melihat model baru iPad Pro dan iPad Air secara bersamaan dengan unit Apple Pencil terbaru. iPad Pro diharapkan menggunakan layar OLED dengan ukuran 13 inci dan 11 inci, sedangkan iPad Air akan memiliki layar mini LED berukuran 12,9 inci dan 10,9 inci, dan keduanya dirumorkan akan ditenagai oleh chipset Apple M3. Selain itu diharapkan pula bahwa Apple Pencil baru akan memiliki fitur squeeze dan sekaligus rilis dengan Magic Keyboard yang telah didesain ulang dengan kerangka aluminium yang lebih kokoh dan trackpad yang lebih besar. Infinix GT 20 Pro resmi rilis. Infinix GT 20 Pro resmi diperkenalkan jadi HP official gaming PUBG Mobile. Smartphone ini rilis sebagai penerus Infinix GT 10 Pro dalam acara peluncuran resmi global di Riyadh, Arab Saudi. Ponsel ini ditenagai chipset Dimensity 8200 Ultimate, RAM LPDDR5X 8GB atau 12GB, dan penyimpanan UFS 3.1 256GB. Layarnya berukuran 6,78 inci AMOLED 144Hz dengan punch hole kamera 32MP dan kamera belakang 108MP. Desain CyberMecha dengan LED Mecha Loop pada panel belakang smartphone ini kembali menarik perhatian. Selain itu, Infinix GT 20 Pro menawarkan fitur gaming dengan chip Pixelworks X5 Turbo yang mampu meningkatkan frame rate gaming hingga 120fps dan stabil selama 1 jam. Fitur lainnya antara lain dilengkapi baterai 5000 mAh dengan pengisian 45W, konektivitas 5G, USB-C, NFC, dan speaker ganda JBL. Tersedia dalam Mecha Orange, Mecha Silver, dan Mecha Blue. Ponsel ini akan menjadi ponsel resmi untuk PUBG Mobile Super League dengan harga dan detail penjualan regional yang akan diumumkan kemudian. HP baru Oppo pakai chip jadul. Oppo A60 resmi rilis, tapi kok masih pakai Snapdragon 680? Oppo A60 yang muncul di Google Play Console kini telah resmi diluncurkan di Vietnam. Meskipun namanya mirip dengan A59, Oppo A60 bukan merupakan penerusnya karena tidak memiliki dukungan 5G seperti A59 dan lebih dianggap sebagai penerus A58 4G. Selain layar LCD 6,67 inci, Snapdragon 680, RAM 8GB, dan penyimpanan 128 atau 256GB, ponsel ini juga menawarkan kamera utama 50MP, kamera dekoratif 2MP, dan kamera selfie 8MP. Dari sisi ketahanan, baterainya sudah berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian kabel 45W Super VOOC. Di Vietnam, Oppo A60 dijual mulai dari 5.490.000 Vietnam dong atau sekitar 3,5 juta rupiah hingga 6.490.000 Vietnam dong atau sekitar 4 juta rupiah. Snapdragon 8S Gen 3 termurah di dunia. iQOO Z9 series resmi, harganya mulai 2 jutaan. Brand iQOO merilis 3 ponsel baru untuk segmen menengah. iQOO Z9 Turbo menonjol dengan desain mirip iQOO 12, chip Snapdragon 8S Gen 3 dan baterai 6000 mAh dengan pengisian cepat 80W. Lalu iQOO Z9 reguler ditopang chip Snapdragon 7S Gen 3 dengan baterai yang sama. Sementara iQOO Z9X sebagai varian terendah hadir dengan Snapdragon 6 Gen 1 dengan teknologi pengisian 44W. iQOO Z9 Turbo dan Z9 memiliki layar AMOLED 6,7
6,78 inci FHD+ 144Hz, kamera depan 16 megapiksel, dan pemindai sidik jari terintegrasi. Sedangkan iQOO Z9X menggunakan layar IPS LCD 6,72 inci 120Hz dan kamera selfie 8 megapiksel. Sedangkan untuk kamera utamanya, iQOO Z9 Turbo memiliki sensor utama 50 megapiksel LYT600 dan lensa ultrawide 8 megapiksel. iQOO Z9 hanya mendapatkan sensor kedalaman 2 megapiksel, sementara iQOO Z9X memiliki kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Terkait harganya, iQOO Z9 Turbo dibanderol mulai dari 1.999 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah. Lalu iQOO Z9 mulai dari 1.499 yuan atau sekitar 3,3 juta. Dan iQOO Z9X sebagai varian termurah mulai dari 1.149 yuan atau sekitar 2,5 juta rupiah. HP 2 jutaan terbaru Realme. Realme rilis 2 HP terbaru yang harganya cuma 2 jutaan. Realme baru saja mengumumkan 2 ponsel baru, yaitu Narzo 70 dan Narzo 70X. Realme Narzo 70 didukung oleh Dimensity 7050 SoC dengan penyimpanan 128GB dan RAM hingga 8GB. Layarnya AMOLED 6,67 inci Full HD+ 120Hz dengan kecerahan puncak 1200 nits dan pemindai sidik jari di bawah layar. Ponsel ini dilengkapi baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45W. Fitur lainnya termasuk dukungan 5G, IP54, jack audio 3,5 mili, dan speaker stereo ganda. Narzo 70 tersedia dalam warna ice blue dan olive green dengan harga mulai dari 14.999 India rupiah atau sekitar 2,9 juta rupiah. Sementara itu, Realme Narzo 70X yang merupakan varian dari Realme 12X hadir dengan spesifikasi yang serupa, termasuk layar 120Hz dan baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45W. Varian Narzo 70X dibanderol mulai dari 10.999 rupiah atau sekitar 2,1 juta rupiah dan telah dijual di India pada 29 April 2024. Masa depan smartphone Nokia. HMD Global rilis HMD Pulse, smartphone pertama dengan branding HMD. HMD Pulse adalah model terendah dengan chipset yang sama dengan 2 model lainnya, yaitu Unisoc T606. Harganya 100 pounds atau sekitar 2 juta rupiah. Keduanya menggunakan layar LCD 6,65 inci 720p+ dengan refresh rate 90Hz. Perbedaan utama terletak pada kamera. Varian Pulse reguler memiliki kamera utama 13 megapiksel, depth sensor, dan kamera depan 8 megapiksel di punch hole. Baterainya 5000 mAh dan dapat diganti sendiri dalam 5 menit dengan alat sederhana. Sedangkan Pulse Pro dibanderol dengan harga 150 pounds atau sekitar 3 juta rupiah. Memiliki kamera depan 50 megapiksel, sementara kamera belakangnya sama dengan Pulse Plus. Infinix rilis Note 40 5G. Infinix Note 40 5G bakal pakai Dimensity 7020, RAM 8GB dan baterai 5000 mAh. Infinix diketahui sedang mengembangkan seri Note 40 5G sebagai tambahan kelima dalam seri Note 40 mereka. Smartphone ini telah muncul di Google Play Console dan bersertifikasi oleh FCC, Wi-Fi Alliance, dan BIS, serta diuji di Geekbench. Berbeda dengan Note 40 4G yang menggunakan MediaTek Helio G99, Note 40 5G akan menggunakan MediaTek Dimensity 7020 yang sudah mendukung 5G. Khusus varian RAM 8GB akan tersedia dengan Android 14. Dari hasil Geekbench 6 menunjukkan ponsel ini mencetak skor single core 802 poin dan multi-core 2032 poin. Sementara soal desainnya terbilang mirip dengan seri Note 40 lainnya dengan 3 kamera belakang. iPhone dilarang dipakai di Korea. Markas besar militer Korea larang penggunaan iPhone di area militer. Markas besar militer Korea Selatan mempertimbangkan larangan penggunaan iPhone dan perangkat wearable di dalam bangunan militer karena kekhawatiran akan keamanan yang minim. Pejabat militer Korsel khawatir bahwa perangkat-perangkat tersebut dapat mengakses informasi sensitif, seperti rekaman suara yang berpotensi membocorkan informasi militer. Larangan tersebut akan berlaku efektif per 1 Juni 2024, dengan pengecualian untuk smartphone berbasis Android termasuk Samsung. iPhone dianggap tidak sepenuhnya mematuhi standar
dan keamanan militer lokal. Larangan ini telah diuji coba sejak April dan berpotensi diterapkan di semua unit militer Korsel. Sekitar 10.000 personel militer berada di pusat pertahanan Gyeongdae dengan total 500.000 personel yang dapat terkena dampak jika larangan meluas ke unit lainnya. Alasan keamanan menghambat pengungkapan jumlah personel yang tepat. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Ngobrol bareng AI pakai alat ini. Rabbit Air One resmi rilis jadi gadget AI terkecil mirip Game Boy. Startup Rabbit Inc. dan Teenage Engineering merilis Rabbit Air One, perangkat AI mini yang diperkenalkan di CES 2024. Desainnya retro mirip Game Boy, dengan layar sentuh 2,88 inci, joystick, dan tombol push to talk. Rabbit Air One menggunakan sistem operasi Rabbit OS dan Large Action Model Atmosic untuk menjalankan perintah suara pengguna, seperti memesan makanan atau menanyakan cuaca. Dengan satu kamera yang dapat berputar, fitur Vision, Rabbit Air One dapat mengidentifikasi objek, misalnya tanaman, dan memberikan informasi tentang gambar tersebut. Meskipun tidak seperti smartphone, Rabbit Air One memiliki slot kartu SIM untuk akses internet. Orang-orang yang memesan Rabbit Air One pertama kali mulai memamerkannya di media sosial, menarik perhatian dengan desain yang unik dan fungsionalitasnya yang berbasis AI.